Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Pak Profesor Muklis. Meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Adapun topik yang akan kita bahas adalah Perlem LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Perkenalkan, nama saya Reni Warti, bekerja di BP2P Sumatera 4, yaitu Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera 4, Kementerian PUPR, yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, teman semua, langsung aja ya kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk itu silakan Pak Muklis Isnaini untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Siap. Kelihatan ya Mbak Reni? Kelihatan Pak, silakan Pak. Siap. Terima kasih Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita bisa bertemu kembali di Muji Santoso Training and Consulting di acara bincang santai katanya, kelihatannya ya, terkait dengan pengadaan barang jasa melalui swakelola. Sebagaimana telah terbit peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Hari ini saya duet dengan Mbak Reni. Mungkin nanti Pak Muji dan teman-teman Mas Rangga dan Cak Mustafa bergabung. Posisi beliau saat ini di Lampung nih Mbak Reni. Ya, baik Pak. Bapak Ibu, saya mencoba merangkum terkait dengan pengadaan barang jasa melalui swakelola yang diatur oleh peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021. Bapak Ibu, bahwa peraturan lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pengadaan barang jasa melalui swakelola. Sebenarnya kalau kita lihat sih tidak jauh berbeda dengan peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018, memang agak ada sedikit tambahan dan menyesuaikan dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Terkait dengan ruang lingkup yang diatur itu masih tetap sama, yaitu mengatur tentang pengertian swakelola, perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, pengawasan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Bapak-Ibu, dalam peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021, di sini PAKPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur dan tata cara pedoman swakelola. Jadi PAKPA di sini dapat menyesuaikan prosedur tata cara bagaimana pedoman swakelola diatur lebih lanjut nih. Dan dalam penyelenggaraan swakelola dibutuhkan dokumen swakelola, ketentuan mengenai modul dokumen swakelola ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Deputi. Ya, berarti kita tunggu nih keputusan Deputi yang akan mengatur dokumen-dokumen apa saja, kelengkapan apa saja untuk mendukung pelaksanaan pedoman swakelola ini nantinya. Kemudian Bapak Ibu, proses pengadaan barang jasa melalui swakelola yang sedang dilaksanakan, sebelum peraturan ini diundangkan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman dengan peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018. Jadi yang sudah terlanjur dilaksanakan tetap dilanjutkan mengikuti peraturan LKPP nomor 8 tahun 2014. Dan pada saat peraturan ini, maka peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Bapak Ibu, swakelola merupakan cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD, yaitu Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Bapak Ibu, pada dasarnya pengadaan itu sebenarnya adalah swakelola. Jadi dilakukan oleh KLPD itu sendiri. Tetapi apabila memang KLPD itu tidak mampu, maka dapat dilaksanakan melalui penyedia. Tujuan diadakan swakelola ini karena barang jasanya tidak disediakan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha ini tidak menyediakan barang jasanya, sehingga harus dilakukan sendiri nih oleh KLPD sendiri. Tidak diminati oleh pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini tidak minat, mungkin karena lokasinya, mungkin karena kebutuhannya tidak menarik dunia usaha. Jadi ini dilakukan sendiri. Mengoptimalkan SDM LKPD. Nah, ini untuk dilakukan sendiri karena SDM KLPD ini sudah memiliki kemampuan secara teknis sehingga dioptimalkan, dilakukan sendiri. Meningkatkan kemampuan teknis KLPD. Yang pasti di saat KLPD melaksanakan, di sini harus sesuai dengan tupoksinya nih. Misal bidang diklat untuk melaksanakan diklat, PU melaksanakan swakelola terkait dengan pelaksanaan fisik, bisa dilakukan pemeliharaan, silakan dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Swakelola ini juga diharapkan meningkatkan partisipasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat. Ini pun harus sesuai dengan visi dan misi dari organisasi masyarakat tersebut. Dan juga ini Pokmas harus didukung dengan memiliki kompetensi harapannya. Kemudian juga harapannya meningkatkan efektivitas dan efisien di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola. Kemudian memenuhi kebutuhan yang bersifat rahasia. Nah, ini karena sifatnya rahasia, maka dilakukan secara swakelola, dilaksanakan oleh KLPD sendiri. Bapak Ibu, kriteria di dalam pengadaan barang jasa melalui swakelola sama sebenarnya sesuai dengan peraturan LKPP nomor 8 di sini, yaitu barang jasa yang dilihat dari segi lokasi, minat, atau sifatnya memang tidak diminati oleh pelaku usaha nih. Ada contohnya pemeliharaan rutin karena skalanya kecil, jadi penyedia kurang tertarik. Penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. Nah, penyelenggaraan sayembara, kontes, barang jasa dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif, budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade, seni budaya, misal pembuatan film, tarian, nah ini bisa dilakukan swakelola. Nah, ini ada tambahan lagi di peraturan LKPP nomor 3 yang tidak ada di peraturan LKPP nomor 8, jasa pemilihan penyedia barang jasa, agen pengadaan dari unsur UKBBJ KLPD. Nah, ini pun melalui swakelola. Jadi jasa pemilihan penyedia barang jasa yaitu agen pengadaan dari unsur UKBBJ. Barang jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan diminati oleh pelaku usaha. Barang jasa dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, produk kerajinan. Jadi akan lebih meningkatkan peran, lebih meningkatkan organisasi kemasyarakatan kita, kelompok masyarakat kita. Barang jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat, seperti yang selama ini pernah dilakukan, seperti dana kelurahan, juga itu melibatkan masyarakat. Nah, ini pembangunan, pemeliharaan jalan desa, irigasi mikro kecil, sensus, survei, pemrosesan, nah ini dilakukan oleh KLPD lain atau KLPD sendiri, sesuai dengan tupoksinya, barang jasa yang bersifat rahasia. Nah, Bapak Ibu, untuk penyelenggara swakelola masih sama, yaitu tipe swakelola tipe 1 direncanakan dilaksanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran, tipe 2 direncanakan diawasi KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh KLPD pelaksana swakelola, dan ini tipe 3 direncanakan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, dan tipe 4 direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat,
dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Ini masih tetap ada 4 tipe di dalam penyelenggaraan swakelola. Dalam penyelenggaraan swakelola ini akan nantinya pastinya akan dibentuk tim, yaitu tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola, yaitu penyelenggara swakelola, tim persiapan, yaitu tugasnya menyusun sasaran, menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya (RAB). Tim pelaksana yaitu memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim pelaksana ini yang melaksanakan dalam kegiatan swakelola. Nah, ada tim pengawasan yang melakukan pengawasan sejak persiapan dan pelaksanaan fisik maupun secara administrasi dan administrasi swakelola. Nah, ini hal yang baru di dalam peraturan LKPP nomor 3 2021, yaitu penyelenggara swakelola dapat berasal ditambahkan dari unsur pengelola pengadaan barang jasa, Bapak Ibu, sesuai dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan. Jadi Javung PBJ ini bisa masuk nih di dalam tatanan pelaksanaan penyelenggaraan swakelola. Di mana yaitu penyelenggara swakelola tipe 1 dapat berasal dari pengelola pengadaan barang jasa. Ya, ini baik sebagai tim persiapan, tim pelaksanaan maupun tim pengawas nih sesuai dengan kompetensinya. Tim persiapan dan tim pengawas sebagai penyelenggara swakelola tipe 2 dan tipe 3 dapat berasal dari pengelola pengadaan barang jasa. Ya, jadi di tim persiapan dan tim pengawas pada swakelola tipe 2 dan 3. Karena tim pelaksanaan ada di posisi KLPD lain dan organisasi kemasyarakatan. Tim pelaksana untuk kegiatan pemilihan penyedia barang jasa dapat dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan pada UKPBJ KLPD. Untuk tim pelaksanaan apabila ada pemilihan pengadaan barang jasa. Siapa yang menetapkan penyelenggara swakelola, dan itu masih sama dengan peraturan LKPP nomor 8, yaitu di tipe 1 baik tim persiapan, pelaksanaan, pengawasan itu ditetapkan oleh PA-KPA sebagai penanggung jawab anggaran. Kemudian di tipe 4 ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat, yaitu ditetapkan oleh Pokmas baik tim persiapan, pelaksanaan maupun pengawasan. Kemudian di tipe 2 untuk penetapan penyelenggara swakelola yaitu ditetapkan oleh PA-KPA penanggung jawab anggaran untuk tim persiapan dan tim pengawasannya. Karena tim pelaksana dilaksanakan oleh KLPD yang lain yang menetapkan. Kemudian tipe 3 untuk persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA-KPA penanggung jawab anggaran. Kemudian tim pelaksananya ditetapkan oleh penanggung jawab pelaksana swakelola, penanggung jawab Pokmas yang menetapkan tim, Ormas yang menetapkan tim pelaksananya. Nah, ini untuk swakelola tipe 1, sebenarnya di peraturan LKPP nomor 3 ini memperjelas nih siapa-siapa mereka. Yaitu penyelenggara swakelola tipe 1 harus memiliki SDM yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakannya. Dilaksanakan oleh siapa? Swakelola tipe 1 itu juga dapat dilaksanakan oleh BLU nih, yang merupakan bagian dari KL, penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk. Demikian juga BLUD untuk melaksanakan. Dan perguruan tinggi negeri yang merupakan bagian dari KL penanggung jawab anggaran. Nah, selain KLPD sendiri, swakelola tipe 1 itu dapat dilaksanakan oleh BLU, BLUD maupun perguruan tinggi negeri. Kemudian di swakelola tipe 2, penyelenggara swakelola tipe 2 ini memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis. Nah, swakelola tipe 2 ini dapat juga dilaksanakan oleh KLPD yang mempunyai tupoksi sesuai dengan pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan. Semisal kerjasama terkait dengan BIMTEK, Diklat, dengan BPSDM provinsi dari daerah. Nah, ini adalah instansi pemerintah lain. Kemudian UKBBJ, KLPD yang ditunjuk sebagai agen pengadaan untuk pemilihan penyedia barang jasa. Nah, ini bisa saja yang melaksanakan adalah agen pengadaan. BLU, BLUD, KLPD lain, nah, atau perguruan tinggi negeri, kementerian, lembaga lain. Nah, ini karena melibatkan KLPD lain, jadi tim pelaksananya tadi ditetapkan oleh KLPD lain. Kemudian tipe 3 yaitu organisasi kemasyarakatan. Swakelola tipe 3 ini dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil. Dulu masih banyak yang menanyakan, ini perguruan tinggi swasta ini masuk ke swakelola tipe berapa ya sebenarnya? Nah, di peraturan LKPP nomor 3 ini diperjelas, swakelola tipe 3 ini juga dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi swasta atau organisasi profesi. Persyaratannya,
Nah, harus berbadan hukum yayasan, perkumpulan, mempunyai status terkait dengan wajib pajak, struktur organisasi, ADART, bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang diadakan, yang diswakelolakan, mempunyai personil, mempunyai atau menguasai kantor, dalam hal calon pelaksana swakelola akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan. Nah, ini ada syarat yang harus dipenuhi untuk penyelenggara swakelola tipe 3, yaitu organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang tipe 4, nah ini ada penyusutan persyaratan ya, daripada peraturan LKPP yang sebelumnya. Untuk penyelenggara swakelola tipe 4, yaitu diperlukan surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu aja. Memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, dan memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang diswakelolakan. Hanya itu saja persyaratannya. Semakin sedikit untuk swakelola tipe 4 kelompok masyarakat. Bapak Ibu, di dalam peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 terkait dengan perencanaan, yang dulu di peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 itu sudah mengatur sejak perencanaannya. Nah, di peraturan LKPP ini yang terbaru yang menggantikan yaitu terkait dengan ketentuan prosedur penyusunan spek KAK, perkiraan biaya RAP, sebagaimana ini terkait dengan perencanaan, maka perencanaan yang diatur dalam ini bisa mengacu kepada peraturan LKPP. Nah, yang saat ini adalah terkait dengan perencanaan, yaitu peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 kalau tidak salah. Kemudian juga di sisi perencanaan, maka dapat mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional, atau ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintah daerah untuk pemerintah daerah. Nah, ini diatur di dalam mungkin oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk perencanaan sekarang sudah tidak diatur lagi di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021, yang dulu diatur di peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018. Bisa mengacu kepada 3 hal ini. Nah, kalau kita melihat di peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan, di sana diatur terkait perencanaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia. Kalau kita lihat alur perencanaan di sini sejak Renstra, Renja, program kegiatan, nah ini sudah diidentifikasi kebutuhannya, ini melalui swakelola atau melalui penyedia. Kalau melalui swakelola, swakelola tipe berapakah? Nah, ini sudah sejak perencanaan, menyusun perencanaan. Di tahap perencanaan, di sini meliputi penetapan tipe swakelola, yaitu ada 4 tipe tadi. Tipe berapa yang akan dilaksanakan untuk kegiatan swakelola ini nantinya. Dan penyusunan spektek KAK serta penyusunan perkiraan biaya atau perkiraan RAB-nya. Nah, ini penetapan tipe swakelolanya sesuai dengan pelaksana swakelola. Selanjutnya PAKPA memilih dan menetapkan pelaksana swakelola. Nah, di saat perencanaan ini pun sudah dilakukan kesepakatan antara PAKPA, penanggung jawab anggaran, dan pimpinan Kementerian KLPD perangkat daerah lain, Ormas, Pokmas, yaitu mengatur MOU. Nah, kalau swakelola tipe 1 tidak perlu Bapak Ibu untuk adanya kesepakatan, nota kesepakatan atau MOU. Kemudian setelah MOU ditandatangani, maka KLPD, pelaksana swakelola, penanggung jawab Ormas, Pokmas menyampaikan proposal yang memuat rencana kerja RAP kepada PAKPA. Ini dilakukan saat perencanaan. Maka di sini dalam hal pekerjaan swakelola membutuhkan penyedia, maka dilampirkan spek KK-nya. Dalam hal pekerjaan swakelola membutuhkan pengadaan, pekerjaan konstruksi, ada gambar rencana kerja dan spek teknya. Dalam hal pekerjaan swakelola membutuhkan pengadaan jasa konsultansi, dilampirkan KAK untuk pengadaan jasa konsultansinya. Juga disampaikan rencana anggaran biayanya terkait gaji, teknis, biaya, bahan, biaya jasa lainnya, dan lain-lainnya. Kemudian Bapak Ibu, hasil perencanaan itu tadi, ya kan, yang berupa spektek, rencana anggaran biaya, rencana jadwal pelaksanaan, calon pelaksana swakelola,
digunakan sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA-KL dan RKA-PD perangkat daerah. Jadi digunakan untuk menyusun anggaran, kebutuhan anggaran untuk RKA-KL dan RKA-PD. Perencanaan ini dilaksanakan N-1 sebelum kegiatan dilakukan. Kemudian setelah ini akan diumumkan, setelah RKA diterbitkan, maka bisa diumumkan rencana umum pengadaan terkait dengan swakelola. Seperti ini. Nah, kita masuk ke swakelola tipe 1. Ini di tahap persiapan, pelaksanaan, serah terima, dan pengawasannya. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa swakelola tipe 1 itu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KLPD yang punya anggaran sendiri. Persiapan ini adalah setelah ditetapkannya DIPA atau DPA, Bapak Ibu. Maka apa yang harus dilakukan? Maka penetapan penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola yaitu tim persiapan, tim pelaksanaan, tim pengawasan, disusun PPK dan ditetapkan oleh PAKPA. Kemudian setelah adanya tim tadi, tim persiapan ini akan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kapan akan dilaksanakan kegiatan swakelolanya, melakukan review spek KK, review RAP yang sudah ada di perencanaan tadi. Kemudian itu akan ditetapkan oleh PPK. Nah, ini penetapan penyelenggara swakelola, tim persiapan terdiri dari SDM pegawai di KLPD. Di tim persiapan ini boleh merangkap sebagai tim pelaksana. Tim pelaksana yaitu terdiri dari pegawai kementerian, lembaga, perangkat daerah, penanggung jawab anggaran. Ya, sama terkait dengan tim persiapan dan tim pelaksana di swakelola tipe 1. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga di lapangan, pengumpulan data, maka penyelenggara swakelola dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Penyelenggara swakelola dibantu oleh tenaga ahli teknis narasumber. Ya. Swakelola tipe 1 tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota penyelenggara swakelola. Jadi masih sangat dimungkinkan ada anggota di luar tim, di luar SDM KLPD untuk bisa masuk ke dalam tim melaksanakan kegiatan swakelola selama tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota penyelenggara swakelola. Kemudian rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan, tim persiapan melakukan tugas menyusun persiapan teknis, metode, menyusun daftar struktur, ini sama, semuanya tugasnya dari tim persiapan. Kemudian juga melaksanakan menyusun jadwal pelaksanaan, ini tim persiapan, waktunya kapan dimulai, jadwal pelaksanaan swakelola yang dibutuhkan dalam KK, termasuk jadwal pengadaan barang jasanya yang diperlukan. Nah, ini kemudian tim persiapan melakukan review atas spektek KK sejak perencanaan dulu N-1, kemudian review RAP, RAB-nya secara detail, rencana kebutuhan dan biayanya, honornya, terkait dengan biaya-biayanya. Kemudian dalam hal kementerian lembaga, perangkat daerah, pelaksana swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak, PNBP, maka penyusunan RAP didasarkan dari tarif tersebut. Nah, Bapak Ibu, apabila dalam pelaksanaan terdapat kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia, maka dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa. Nah, ini swakelola tipe 1 karena dilaksanakan sendiri maka mengikuti ketentuan Perpres 16 nih untuk pelaksanaan pengadaan barang jasanya pasal 38. Untuk kementerian, lembaga, perangkat daerah pelaksana swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka semua kebutuhan pengadaan barang jasa mengacu kepada tarif tersebut. Ini di tahap pelaksanaan, ini tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan. Di pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal, tahapan pelaksanaan kegiatan subkegiatan, kemudian menyusun laporan. Laporan ini secara kontinu, secara bertahap dilakukan, baik itu penggunaan tenaga kerjanya, sarana prasarana, peralatan, material bahan yang digunakan, kemudian dilakukan penyusunan laporan, dan jangan lupa selalu didokumentasikan
setiap tahapan di dalam pelaksanaan swakelola. Kemudian PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu, ketentuan terkait dengan pembayaran ini akan diatur di dalam disesuaikan dengan kontrak. Bagaimana tahapan terkait dengan pembayaran. Tim pelaksana melakukan serah terima pekerjaan swakelola kepada PPK. Ini penyerahannya, tim pelaksana menyerahkan kepada PPK, diperlukan berita acara serah terima, penyerahan laporan setelah dicek oleh tim pengawas dulu, kemudian PPK menyerahkan kepada PA. Demikian juga untuk pengawasan, tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan, administrasi, teknis, keuangan sejak persiapan. Jadi tim pengawas ini tidak hadir di akhir menjelang serah terima atau untuk mengecek setelah hasil pekerjaan selesai, tidak. Jadi kehadiran ini sejak persiapan pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan, sejak awal, sejak persiapan. Apa yang dilakukan yaitu melakukan verifikasi administrasi, pengawasan teknis, pengawasan tertib administrasi, keuangan. Nah, ini tim pengawas ini juga bisa melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan nih, Bapak Ibu, maka tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Ya. Jadi tim pengawas ini selalu mengawasi sejak persiapan pelaksanaan. Apabila ditemukan ada sesuatu penyimpangan, maka segera dilakukan korektif terkait dengan pelaksanaan swakelola tersebut. Jadi tim pengawas ini mengecek, mengukur kemajuan, menganalisa status performa swakelola, mengambil tindak lanjut terhadap kejadian isu-isu dan kesempatan dalam menyelesaikan swakelola. Maka diharapkan dengan adanya tim pengawas ini yang melakukan pengawasan, maka kegiatan swakelola ini bisa sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini kemudian swakelola tipe 2 ini kepada instansi KLPD yang lain, sama kapan persiapan setelah DIPA atau DPA disahkan. Nah, ini tadi sama rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, review RAP, ini tim persiapan dan PPK. Nah, karena melibatkan instansi pemerintah KLPD lain, maka diperlukan finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola. Kalau swakelola tipe 1 tidak perlu adanya kontrak swakelola. Nah, di swakelola tipe 2 ini diperlukan kontrak swakelola, maka finalisasi diperlukan dilaksanakan oleh PPK dan tim pelaksana. Bapak Ibu, untuk penetapan penyelenggara swakelola, ini PAKPA menyampaikan, ini prosesnya, PAKPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada pejabat KLPD lain yang mempunyai tupoksi pekerjaan yang akan diswakelolakan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan diswakelolakan. Jadi menyampaikan permintaan nih PAKPA yang memiliki anggaran. Dalam hal KLPD bersedia, maka dibuatkan MOU nih, kesepakatan kerjasama. Selanjutnya PPK penanggung jawab anggaran meminta kementerian lembaga calon pelaksana swakelola untuk mengajukan proposal dan RAP. Ini di tahap persiapan. Ini PAKPA penanggung jawab anggaran menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas. Jadi tim persiapan dan tim pengawas pada swakelola tipe 2 ditetapkan oleh PAKPA pemilik anggaran atas usulan PPK. Untuk pelaksananya ditetapkan oleh KLPD yang melaksanakan kegiatan. Tim persiapan bisa merangkap sebagai tim pengawas untuk swakelola tipe 2. Kalau swakelola tipe 1, tim persiapan dapat merangkap tim pelaksana. Nah, tim pelaksana di KLPD yang lain. Ini ada yang beda dari peraturan LKP nomor 8. Ya, di sini tim pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli pendukung lapangan. Dalam hal dibantu oleh tenaga ahli, ya kan, jumlah tenaga ahli paling banyak 10% dari jumlah tim pelaksana atau sekurang-kurangnya 1 orang. Ya, pastinya pasti kalau kurang dari 1 orang jadi nggak ada ya tenaga ahlinya nih. Tenaga ahli atau pendukung lapangan termasuk dalam bagian kontrak swakelola. Nah, kebutuhan itu dimasukkan di dalam kontrak swakelola, tidak dalam kontrak tersendiri. Rencana kegiatan sama terkait dengan dan jadwal pelaksanaan, kemudian juga dilakukan review RAP, tim persiapan ini melakukan review atas proposal tim pelaksana. Terkait dengan data informasi biaya personil dan biaya lainnya digunakan dalam penyelenggara swakelola tipe 2 dapat menggunakan standar biaya masukan
yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang yang mengatur keuangan. Jadi data informasi terkait dengan biaya itu bisa SBM, standar biaya masukan yang digunakan untuk penyusunan RAP. Dalam hal KLPD pelaksana swaklola telah mempunyai PNBP, maka penyusunan RAP didasarkan dari tarif tersebut. RAP tadi terdiri dari gaji tenaga ahli, personel, biaya bahan, biaya jasa lainnya, dan kebutuhan perjalanan, rapat, komunikasi, dan pelaporan. Bagaimana terkait dengan pengadaan barang jasa di dalam pelaksanaan swaklola tipe 2? Untuk KLPD pelaksana swaklola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka semua kebutuhan pengadaan barang jasa sudah dimasukkan dalam kontrak swaklola. Untuk KLPD pelaksana swaklola yang belum atau tidak menerapkan tarif PNBP, maka kebutuhan pengadaan barang jasa dapat, nah ini bisa ada dua pilihan, dimasukkan ke dalam kontrak swaklola, atau memang tidak bersedia, maka akan dilaksanakan oleh dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. Jadi nanti kebutuhan barang jasanya ini akan dilaksanakan oleh KLPD yang punya anggaran apabila kebutuhan barang jasa ini dipisahkan dari kontrak swaklola. Ini kontrak swaklola, tim persiapan, tim penyusun rancangan kontrak swaklola. Nah, Bapak Ibu, sangat dimungkinkan sekali akan terjadi perubahan anggaran sejak menyusun perencanaan. Nah, dalam hal terdapat perbedaan terkait dengan usulan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA atau DPA, maka PPK dibantu oleh tim persiapan melakukan negosiasi. Karena terjadinya perubahan anggaran, dilakukan negosiasi dan harga dengan tim pelaksana swaklola. PPK menetapkan spek, KK, dan RAP setelah negosiasi. Apabila disepakati, maka dibuatkan menjadi dasar penyusunan kontrak swaklola. Ya kan? Hasil negosiasi itu dituangkan dalam berita acara menjadi dasar penyusunan kontrak swaklola. Jadi sangat dimungkinkan anggaran di saat penyusunan itu berbeda dengan setelah DPA-nya terjadi, setelah disahkan. Apa sih yang ada di dalam kontrak swaklola? Yaitu paling kurang para pihak barang jasa yang akan dihasilkan, nilai yang diswaklolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan barang jasa pendukung swaklola. Apabila memang barang jasa itu dimasukkan di dalam swaklola, kemudian jangka waktu pelaksanaan, kapan, berapa lama pelaksanaan kegiatan swaklola ini harus dilakukan, hak dan kewajiban para pihak. Apa saja hak dan kewajiban dari pihak pelaksana maupun dari PPK. Terkait dengan pengadaan barang jasa, di sini KLPD pelaksana swaklola maka dilaksanakan oleh tim pelaksana. Nah, terkait dengan pengadaan barang jasa apabila itu dimasukkan dalam kontrak swaklola, dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan swaklolanya. Di sini bagaimana cara mengadakannya? Yaitu berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan. Jadi KLPD yang lain itu akan melaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang jasa. Jadi ya langsung saja bisa dilakukan. Nah, untuk BLU atau BLUD, di sini maka proses pengadaan mengikuti aturan BLU tersebut. Apabila BLUD itu sudah memiliki aturan terkait dengan pengadaan barang jasanya. Nah, ini kemudian tim pelaksana swaklola sesuai dengan jadwal. Ini sama. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Pimpinan pelaksana swaklola melalui tim pelaksana swaklola menyerahkan sama setelah semuanya selesai. Maka pimpinan pelaksana swaklola atau pelaksana swaklola ini menyerahkan hasil kegiatannya kepada PPK, disertai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan, kemudian PPK akan melakukan pemeriksaan, yaitu dilakukan oleh tim pengawas, dan kemudian dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan, dan diserahkan kepada PAKPA. Demikian juga sama terkait dengan pengawasan tim pengawas yang dia lakukan. Swaklola tipe 3 ini sama, yaitu PPK melakukan koordinasi persiapan tipe 3 setelah penetapan DIPA atau DPA. Tadi sudah untuk penyelenggara swaklolanya yang menetapkan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, review spek, review RAP, ini dilakukan oleh tim persiapan ditetapkan PPK.
kemudian ini swakelola tipe 3, maka diperlukan kontrak swakelola, maka dibutuhkan finalisasi dan penandatangan kontrak oleh PPK dan pimpinan calon pelaksana swakelola. Nah, ini yang berbeda terkait dengan swakelola tipe 3, bagaimana cara mendapatkan nih, siapa nih yang bisa menjadi pelaksana swakelola tipe 3. PPK ini melakukan survei terkait dengan ketersediaan pelaksana swakelola organisasi kemasyarakatan. Kalau ternyata hanya satu yang dianggap dinilai mampu, maka PA-KPA melalui PPK menyampaikan permintaan. Kalau ormas sepakat, maka PA-KPA melakukan penetapan calon pelaksana swakelola. Kemudian PPK meminta proposal yang di dalamnya berisi mengajukan proposal dan RAP. Nah, apabila dalam swakelola tipe 3 ini ternyata yang dinilai mampu itu lebih dari satu, maka PPK dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme pemilihan calon pelaksana swakelola. Calon pelaksana swakelola yang berminat mengajukan portofolio dan proposal kepada PPK. Nah, ini kemarin sempat dibahas yang namanya sayembara kalau tidak salah. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan swakelola. Nah, PPK ini dapat menetapkan lebih dari satu calon pelaksana swakelola. Dalam hal menetapkan lebih dari satu, maka PPK dapat melakukan dengan cara negosiasi teknis dan biaya. Negosiasi teknis dan biaya ini bertujuan untuk mendapatkan satu harga. Jadi harapannya bisa mendapatkan standar harga yang sama dan memiliki teknis terbaik yang sama untuk seluruh calon pelaksana swakelola. Untuk swakelola tipe 3 ini tim persiapan dari KLPD penanggung jawab, ini juga bisa menjadi tim pengawas, tim pelaksana dari ormas organisasi profesi, atau pegawai perguruan tinggi swasta. Nah, tim pengawas ini terdiri KLPD yang punya anggaran. Ini sama apabila dibutuhkan tenaga ahli atau pendukung, maka dalam hal ini bantu tenaga ahli yang berasal dari luar pelaksana swakelola, jumlah tenaga ahli, untuk tenaga ahlinya paling banyak 10%. Kalau untuk tenaga pendukung, tidak ada batasan, sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk tenaga ahli, maka paling banyak 10%. Terkait dengan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, sama, maka menyusun persiapan, menyusun daftar struktur rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, review RAP. Nah, terkait dengan pengadaan barang jasa di swakelola tipe 3 ini yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi swasta, ini maka kebutuhan barang jasa ini bisa dimasukkan ke dalam kontrak swakelola sekalian. Atau kalau memang dirasa si pelaksana swakelola ini tidak bersedia atau tidak mampu, maka ini bisa disendirikan dalam kontrak terpisah. Jadi yang melaksanakan adalah yang memiliki anggaran. Pentahapannya, nah di dalam pelaksanaan ormas ini, Bapak Ibu, ormas pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Jadi tidak boleh pekerjaan swakelola ini ternyata dilaksanakan oleh penyedia gitu. Ya kan? Jadi memang ini harapannya pemberdayaan ormas, pokmas, sehingga terlibat tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan pengadaan melalui swakelola ini. Kalau pengawasan, ya. Ini swakelola tipe 4 yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Tadi yang disampaikan bahwa yang menetapkan tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana, ini adalah kelompok masyarakat. Rencana, jadwal, review RAP ini pun ditetapkan oleh PPK setelah disusun atau diperiksa oleh tim persiapan. Kemudian karena ini swakelola tipe 4, maka tetap dibutuhkan kontrak, yaitu pentahapannya dibutuhkan finalisasi dan penandatangan kontrak, yaitu PPK dan pimpinan calon pelaksana swakelola, yaitu kelompok masyarakat. Untuk menetapkan penyelenggara swakelola, ini tidak perlu seperti yang organisasi kemasyarakatan tadi, Bapak Ibu. Jadi cukup langsung saja
PA-KPA melalui PPK menyampaikan undangan, mengundang Pokmas di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jadi Pokmas ini diharapkan berada di posisi pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut. Maka apabila kelompok masyarakat itu sepakat, menyetujui terkait dengan undangan tersebut, maka PA-KPA melakukan penetapan kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola. Dalam hal pengadaan barang jasa melalui swakelola merupakan usulan dari kelompok masyarakat. Nah, kalau ada ini adalah program kegiatan swakelola adalah usulan dari kelompok masyarakat, maka PA-KPA langsung saja menetapkan yang mengusulkan itu sebagai pelaksana swakelolanya dari kelompok masyarakat. Setelah disepakati, maka PPK meminta untuk menyampaikan proposal dan RAP. Untuk penetapan penyelenggara swakelola, semuanya baik tim persiapan, tim pelaksanaan, maupun tim pengawas pada swakelola tipe 4 ditetapkan oleh pengurus atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Nah, ini Bapak Ibu, karena kelompok masyarakat, maka kita, PPK, ini dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melaksanakan pendampingan. Ini penting sekali. Pendampingan atau asistensi penyelenggara swakelola. Dalam hal pendampingan asistensi penyelenggara swakelola dibutuhkan tenaga ahli, maka PPK dapat melakukan perikatan kontrak terpisah dari kontrak swakelola tipe 4. Jadi Bapak Ibu, untuk swakelola tipe 4 ini bisa dilakukan pendampingan oleh pegawai dari yang punya anggaran, atau memang kalau tidak mampu bisa menugaskan tenaga ahli untuk melakukan pendampingan baik dari sisi administrasi, dari sisi penyusunan spek, penyusunan RAP. Karena ini adalah masyarakat, maka perlu diasistensi sehingga kegiatan swakelola ini bisa terlaksana dengan baik. Rencana kegiatan sama. Nah, dalam pengadaan barang jasa pun sama dengan swakelola tipe 2, tipe 3 maupun tipe 4. Dapat dimasukkan ke dalam kontrak swakelola, tetapi kalau memang tidak mampu, maka bisa dipisahkan. Yang melaksanakan adalah KLPD yang memiliki anggaran. Nah, ini terkait dengan pembayaran, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan bahwa terkait dengan pembayaran, maka PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan terkait dengan pembayaran ini dicantumkan di dalam kontrak swakelola. Mungkin ada prosentase, mau dibayarkan di awal, silakan diatur di dalam kontrak swakelola. Dalam hal sumber daya APBN, maka pertanggungjawaban pembayaran mengikuti peraturan Dirjen Perbendaharaan. Kalau APBD, silakan diatur sesuai dengan peraturan kepala daerah nih terkait dengan pembayaran dan administrasi terkait dengan pembayaran pelaksanaan swakelola. Ini Bapak Ibu ada sanksi, ini tidak ada di peraturan LKPP nomor 8, ini ada sanksi. Di peraturan LKPP nomor 8 itu mengatur kalau tidak salah keadaan kahar, mengatur kalau tidak salah keadaan kahar, pemberian kesempatan. Nah, ini di peraturan LKPP nomor 3 ini tidak diatur nih. Di sini hanya menambahkan sanksi. Jadi penyelenggara swakelola wajib untuk mematuhi etika pengadaan. Nah, sanksi ini dikenakan kepada penyelenggara swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan swakelola yang berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK. Nah, kalau PPK ini berarti atau atas laporan dari tim pengawas kepada PPK. Apabila yang melakukan pelanggaran ini adalah penyelenggara swakelola tipe 1, maka dikenakan pembatalan sebagai penyelenggara swakelola, pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau pelaksana swakelola tipe 2 dan 3, mohon maaf ini 3, yang terbukti melakukan pelanggaran atas kegiatan swakelola ini, maka kontraknya dibatalkan. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak. Nah, ini terkait dengan sanksi itu harus diperjelas di dalam kontrak. Demikian kalau pelaksana swakelola tipe 4 yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan swakelola dikenakan pembatalan sebagai penyelenggara swakelola. Nah, pengenaan sanksi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Jadi terkait dengan sanksi ini diperjelas apabila terjadi pelanggaran terkait dengan
pelaksanaan swakelola ini di dalam kontrak swakelola. Mungkin itu Mbak Reni, sebenarnya saya ini aja sih, tidak begitu banyak yang berubah sih sebenarnya dari sisi persiapan dan pelaksanaan. Ini hampir sama saja, dan ada beberapa hal tadi yang mempertegas kedudukan seperti perguruan tinggi swasta ini di mana posisinya. Oh, ternyata masuk ke organisasi kemasyarakatan. Peran dari jabatan fungsional terlibat di dalam pelaksanaan swakelola. Mungkin itu Mbak Reni, mungkin kita diskusi saja. Saya hanya mereview saja dari peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muklis. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua yang ada di forum ini, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Muklis yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Muklis, dan selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi audien yang ingin nanyakan, angkat tangan, yaitu menekan tombol resen, dan sebelumnya perkenalkan diri dulu. Ini dari tadi ada nih Pak Muklis, kayaknya Pak Ishak Ilal ya, dari awal udah resen gitu. Silakan siap. Pak Ishak. Pak Ishak, silakan. Oh, mungkin lupa kali Pak ya? Atau ketekan? Oh ya, ini ada Ibu Agnes Rida. Silakan Ibu. So, Mbak. Amut dulu Bu. Bu Agnes. Oke. Siap. Silakan di unmute. Masalahnya nih saya jalankan sendiri nih Mbak. Adminnya saya jalankan sendiri. Saya agak bingung juga. Silakan Mbak Agnes. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Agnes dari ULP Kabupaten Nganjuk. Yang saya tanyakan Pak Muklis, tadi kan swakelola itu bisa dilaksanakan oleh BLUD. Yuk. Ya, bisa dilakukan oleh BLUD. Yang saya tanyakan ini ada kasus di kami bahwasanya swakelola itu kerjasama dengan koperasi. Itu pengadaan bahan makan minum dan kerjasama dengan koperasi. Itu dilaksanakan oleh rumah sakit di kami. Lah, itu bagaimana Pak Muklis? Yang kedua, untuk swakelola ini apakah harus ada SK swakelolanya? Yang selama ini saya tahu di rumah sakit itu belum ada SK swakelolanya, tetapi melaksanakan pekerjaan dengan metode swakelola. Begitu. Terus yang ketiga, untuk di RUP-nya apabila sudah ditetapkan metodenya swakelola, itu apakah nanti apabila pelaksanaannya di dalam swakelola itu ada penyedia dalam swakelola, kita misalkan ingin online kan pengadaan tersebut, apakah masuk dalam swakelola, kemudian penyedia dalam swakelola, atau langsung masuk ke penyedianya? Begitu Pak Muklis. Ini tipe berapa? Tipe 1 ya berarti ya? Jadi tipe 1. Ada dilaksanakan sendiri ya? Iya. Ada 3 pertanyaan nih Pak Muklis. Silakan langsung dijawab Pak Muklis. Yang pertama tadi apa tadi? BLUD swakelola dengan koperasi. Iya. Nah, SK enggak Pak? SK dulu. SK yang pertama tadi ditanyakan masalah SK ya. Penetapan SK. Sebenarnya kalau terkait dengan penetapan ini, yang kalau kegiatan swakelola ini yang ditetapkan PAKPA ini sebenarnya penetapan kegiatan ini dilakukan swakelola atau tidak itu sebenarnya sejak perencanaan nih, dalam menyusun perencanaan kan, PAKPA ini kan menetapkan nih, ini masuk kegiatan swakelola atau melalui penyedia. Nah, ya kan, itu sejak dalam menyusun perencanaan, ini PAKPA harus menetapkan. Nah, kemudian kan selanjutnya kan akan dimasukkan ke dalam RUP ya, kalau RKA itu sudah disetujui, ya kan. Nah, terus
apa namanya? Jadi penetapan ini swakelola atau tidak itu bukan SK ini ya, SK tim ya. Jadi di saat menyusun perencanaan, ini adalah dokumen perencanaan, ini menyatakan bahwa kegiatan ini adalah dilakukan melalui swakelola. Kan gitu. Kan ada tuh, ada dokumen tuh yang di peraturan LKPP nomor 7 kalau tidak salah, tadi sepintas, itu dokumen yang menyatakan menetapkan bahwa PA, ini adalah kegiatan yang dilakukan melalui swakelola. Nah, mungkin nggak di dalam pelaksanaan awalnya adalah swakelola, terus tiba-tiba di dalam persiapan ternyata pelaksana swakelolanya mundur, umpamanya. Ya mungkin saja. Ternyata nggak sepakat karena anggarannya berkurang seandainya. Ya mungkin saja. Ya silakan dipilih metode pemilihan yang lain. Ya kan? Metode pemilihan lain dengan penyedia seandainya, atau dengan menunjuk pelaksana swakelola yang lain. Itu sangat mungkin sekali. Nah, sekarang BLUD itu kan sebenarnya diberikan fleksibilitas untuk mengatur pengadaannya sendiri, gitu. Ya kan? Baik dengan seandainya dengan koperasi, seandainya diatur nggak itu di dalam ketentuan BLUD. Nah, sedangkan koperasi ini apakah masuk ke dalam kriteria 4 tipe swakelola? Nah, itu yang saya tanyakan, Pak. Tidak. Jadi koperasi ini adalah masuknya ke area penyedia, Bu. Gitu. Ya kan? Jadi areanya ke penyedia. Gitu. Jadi dia bisa gitu, tapi kan penyedia arahnya. Gitu. Jadi bukan berkontrak swakelola dengan koperasi. Tetapi silakan, mungkin BLUD-nya punya aturan khusus, ya kan, yang terkait dengan kerjasama dengan koperasi, seandainya silakan diatur terkait dengan proses pengadaan barang jasanya di BLUD. Tetapi kalau belum memiliki ketentuan terkait dengan BLUD, nah koperasi ini adalah penyedia. Jadi tidak bisa BLUD ini kerjasama dengan koperasi. Nah ini yang masuk tipe berapa ini akhirnya? Jadi koperasi itu masuk ke area penyedia. Terus apalagi ya tadi? Gini Pak Muklis, meskipun koperasi itu kan tidak memiliki SIUP atau NIB, itu bagaimana? Kalau kita masukkan ke penyedia, kan izin usahanya bagaimana Pak? Iya, kan di koperasi itu kan apa namanya, ada badan hukum dan badan usaha ya. Ya dia harus mencari kan, pastinya kan di badan usahanya itu kan harus untuk memenuhi itu kan, gitu kan. Makanya kan apa namanya, sekarang ini kan peran dari koperasi itu kan juga di ini ya sama pemerintah gitu kan. Nah, koperasi itu kan punya, nah sekarang kan tidak semua koperasi gitu. Misalnya koperasi terkait apa nih? Gini, yang di kami itu koperasinya itu merupakan bentukan dari RSUD itu sendiri, jadi membuat koperasi sendiri supaya nanti bahan makan minumnya itu bisa ambil dari koperasi tersebut, begitu Pak. Adakah aturan BLUD-nya? Seandainya ada nggak aturan BLUD untuk mengatur itu gitu? Kalau tidak ada kan itu yang belum ada, tidak bisa gitu, karena koperasi ini masuk areanya ke sisi dari penyedia gitu. Bisa dia cuma memakai kerjasama aja, kerjasama MOU gitu Pak, perjanjian kerjasama. Berarti kan bukan swakelola ya, berarti kan bukan swakelola kepada koperasi gitu. Iya kan? Iya. Jadi bukan swakelola, karena lagi-lagi koperasi ini bukan masuk ke ranah tipe 1 sampai 4 ini Mbak Reni ini. Nah, jadi tidak bisa dianggap ini adalah masuk ke swakelola. Masuk ke mana swakelolanya? Koperasi masuk ke Pokmas ya, bukan. Ormas juga bukan gitu kan. Jadi dia lebih cenderung masuk ke sisi penyedia gitu kalau mau ikut terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasanya itu. Terus yang lain tadi apa ya? Nggak lupa nih. Cukup ya? Apa ya tadi ya? Cukup. Ini Pak, apa? Yang ketiga itu metode swakelola, terus di dalamnya ada penyediaan online, apakah boleh? Itu ya Bu ya, kalau nggak salah yang pertanyaan Ibu nomor 3. Gimana Mbak? Penyedia? Dalam swakelola, ya lanjut Bu. Lanjut Bu Agnes. Ya, gini Pak, di dalam swakelola itu misalnya ATK ya, pengadaan ATK itu kan ditetapkan swakelola di RSUD tersebut. Nah, itu di dalamnya kan kita memakai penyedia dalam swakelola. Apabila kita melakukan pengadaan secara online, apakah masuknya sirupnya itu tetap di swakelola penyedia dalam swakelola atau langsung ke penyedianya gitu?
Ya, sebenarnya penyedia dalam swaklola itu memang ada di swaklola tipe 1 gitu. Jadi di dalam kegiatan pelaksanaan swaklola itu sebagian besar pasti dibutuhkan kebutuhan alat dari penyedia gitu. Yaitu masuk ke dalam penyedia dalam swaklola. Nah, sekarang jadi proses untuk pengadaannya untuk swaklola tipe 1 itu yang mengikuti ketentuan Perpres 16, kecuali kalau memang BLU sudah mengatur sendiri gitu. Nah, lagi-lagi kan kita dibenturkan selalu apa? Kita itu sudah BLU atau BLUD, tetapi kita belum memiliki aturan terkait dengan pengadaan barang jasa BLU BLUD. Break dulu ya, Mbak Redia. Ya, ya. Ya, gimana Bu Agnes? Cukup? Ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Mukhlis atas jawabannya. Sekarang kita tadi Ibu Margaret nunjuk tangan nggak jadi ya. Ini apa? Ini ada pertanyaan dari Ibu dari LKPP UKPBJ Kota Blitar. Dari tadi ada 4 pertanyaan kalau nggak salah. Mengapa tipe 4 ADRT Pokmas dihilangkan? Apa saja dampak terhadap kemampuan kompetensi Pokmas? Yang kedua, pengukuhan Pokmas oleh pejabat yang berwenang, kapan dan siapa pejabat yang berwenang? Terus dia nanya lagi, ada lagi pertanyaan di bawahnya. Pengukuhan Pokmas oleh pejabat berwenang kapan? Terus siapa pejabat yang berwenang itu? Untuk tipe 1, itu Pak, pertanyaan dari UKPBJ Blitar. Bapak yang dari KPP UKPBJ Blitar, apa ada di sini? Silakan langsung bertanya. Halo? Oh, ini ya, Ibu ya? Silakan Ibu. Ya, Bapak ya, silakan Pak. Nggak gini Pak Mukhlis, yang di perlama kan ADRT yang muncul itu ya. Sekarang kan nggak ada itu loh. Ada dampak nggak ada terhadap kompetensi, karena biasanya kan kompetensi kan juga semakin organisasinya baik, itu berarti semakin kompeten. Ada dari narasi dari dokumen yang ada, sementara kalau dihilangkan kan berarti kan bisa jadi hanya nama Pokmas, si asif Pokmas namanya apa, pengurusnya 1, 2, 3 tanpa kejelasan sebagai sebuah organisasi Pokmas lah. Itu menurut saya itu akan sangat krusial ketika ada hilangkan dari jelas bagaimana tumbuh berkembangnya organisasi lihat terdapat di ADRT yang satu yang pertama. Kemudian Pokmas itu kan dikukuhkan oleh pejabat berwenang. Pengukuhan pejabat berwenang siapa ini? Apakah kalau RT kalau kelurahan kan nggak ada kewenangan untuk mengukuhkan ormas? Itu dari sisi kewenangan nggak ada, dari sisi sana kan nggak ada. Untuk apa Pak? Terus siapa itu? Terus kemudian pengukuhannya saat pertama kali dibentuk atau saat mau akan melaksanakan pekerjaan. Kalau yang pekerjaan apa bedanya dengan yang di penetapan Pokmas itu? Terima kasih. Siap. Ya, silakan Pak Mukhlis. Ya, ini suhu saya ini. Pak Toto nih. Yang pertama tadi, kenapa ADART hilangkan gitu? Nah, memang sebenarnya harapannya ini sebenarnya memberikan peluang yang besar ya, yang luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam pelaksanaan swaklola ini, gitu kan. Keterlibatan dari kelompok masyarakat sehingga terbentuk di dalam kelompok masyarakat. Kan dulu kan ada beberapa poin ya dan beberapa poin di dalam syarat Pokmas itu pun hanya pilihan kalau saya tidak salah dan atau gitu kan, tidak semuanya harus juga terpenuhi kan itu Pak. Kalau tidak salah di peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 itu dan atau gitu. Jadi tidak mesti, silakan diatur mungkin di ketentuan pedum kita terkait dengan pelaksanaan swaklola itu
Jadi harapannya ini tadi, supaya masyarakat semakin lebih banyak bisa terlibat di dalam pelaksanaan swakelola, Pak. Nah, terkait dengan kompetensi yang memiliki kompetensi, memang harapannya ya masyarakat ini terkait dengan misal untuk pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan atau apa gitu ya, harapannya yang memiliki kompetensi. Tetapi bisa juga karena ini nanti yang memanfaatkan dana masyarakat sehingga masyarakat terlibat, maka kalau memang tidak memiliki kan di dalamnya boleh menambahkan terkait dengan tenaga ahli, tenaga teknis lapangan untuk membantu pelaksanaan swakelola tersebut gitu. Tapi lagi-lagi ya kita tidak bisa membiarkan, Pak. Tidak bisa membiarkan, tetap harus diasistensi, tetap harus didampingi, ya kan? Karena ini adalah masyarakat, lagi-lagi seperti itu, gitu kan? Maka ya itu tadi tujuannya supaya apa? Ya masyarakat terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan ini, bisa lebih banyak. Terus yang kedua tadi apa ya, Pak Toto ya? Nggak, pejabat berwenang siapa? Pejabat menetapkan. Pejabat yang berwenang menetapkan kelompok masyarakat, gitu ya? Iya. Sebenarnya kan Pokmas ini kan banyak nih ya. Sebenarnya kayak Pokmas mungkin pertanian itu kan, ada dinas pertanian mungkin yang bisa menetapkan. Gitu. Nah kalau di kami di Prodamas itu kelompok masyarakat untuk pelaksana Prodamas itu ditetapkan oleh kecamatan untuk pelaksanaan kelompok masyarakat ini untuk penetapan apa namanya Pokmas ini gitu. Jadi pengukuhannya itu saat mau dapat paket atau sebelum jauh-jauh hari sebelum dapat paket? Di satu paket, Pak, sudah sekalian gitu kan. Untuk pengukuhan dan penetapan dari kelompok masyarakat ini kan, sebenarnya kan penetapan itu kan di apa namanya yang menetapkan ini kan tetap ada SK. Nah nanti kan dikukuhkan oleh siapa yang berwenang. Yang menetapkan ini, sorry, tadi saya agak kebalik ini. Yang menetapkan di sini kelompok masyarakat ini kan mereka, kelompok masyarakat itu sendiri. Tetapi siapa yang mengukuhkan, gitu kan? Ya, kan instansi yang berwenang. Siapa yang berwenang terkait dengan kelompok masyarakat itu? Kalau penetapan itu kan kelompok masyarakat. Tapi kan itu tidak muncul di. Ya. Pengukuhan itu kan melekat dengan kewenangan dari OPD untuk menetapkan Pokmas itu kan itu nggak ada di kewenangan di mana muncul kewenangannya. Jadi berbeda di Ormas kan jelas ada apa pengukuhan dan penetapan berbeda. Ya, yang menetapkan. Kalau penetapan kita mau kontak, oke. Dari kelompok masyarakat itu sendiri. Kelompok masyarakat itu. Di situ kan ada dua hal, pengukuhan dan penetapan. Ya. Pengukuhan terkait dengan apa sekretariat sama tadi kemampuan tadi itu. Sebenarnya penetapan ketika akan dapat ketika sudah apa antara PPK, PA atau dengan apa Pak Mas tadi itu Bapak CA yang dapat Pak Mas A yang dapat paket pengerjaan swakelola tadi itu. MOU maksudnya Pak. Pak kan penetapan itu kan pelaksanaan. Gimana Mbak Rini? Saya bantu ya. Ini siap. Kita contohkan aja langsung ya. Misalnya rumah swadaya, kelompok masyarakat itu ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang pengukuhannya oleh PPK. PPK yang ini, PPK yang apa kan MOU-nya nanti kan dengan PPK. Jadi PPK yang menetapkan. Tapi yang menetapkan pertama itu adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Contohnya rumah swadaya atau misalnya pengerjaan septic tank masyarakat itu tuh kan dibentuk kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itu yang bentuk siapa? Mereka sendiri yang penerima. Ya, atau dari apa? Ada juga kalau kayak di septic tank itu apa WC komunal itu yang menetapkan adalah masyarakat dan aparat desa. Tapi kalau misalnya rumah swadaya itu tuh menetapkan siapa penerima, mereka berkelompok, mereka menetapkan siapa ketua, mereka menetapkan siapa penerima, siapa yang apa jadi ketua, jadi pengurusnya, jadi itu tuh masyarakat sendiri. Nanti dari usul itu diapakan sama lurah atau desa, terus
dikukuhkan oleh PPK. Jadi dikukuhkan oleh PPK dan SK-nya yang mengeluarkan juga PPK. Tapi yang menetapkan, yang membentuk itulah kelompok masyarakat itu sendiri. Itu Pak. Ada juga gini Mbak Reni, yang menetapkan itu tetap dari kelompok masyarakat itu sendiri, tetapi dikukuhkan oleh instansi yang berwenang gitu kan. Oh gitu ya. Ya, misal seperti kayak Pokmas Pertanian gitu kan, berarti Dinas Pertanian yang akan mengukuhkan. Tetapi yang menetapkan kepengurusan keanggotaan Pokmas itu ya Pokmas itu sendiri. Masyarakat sendiri. Ya, masyarakat itu sendiri Pak Toto gitu. Oke, saya sepakat. Cuma tadi pengukuhan itu kan OPD kan tidak ada tugas fungsi mandatori untuk mengukuhkan kelompok Pokmas itu lah. Itu di mana letaknya kalau itu? Jangan-jangan nanti bukan kewenangan saya kukuhkan lah. Itu persoalan yang bisa itu loh. Kalau ormas itu ada, berarti ada. Kalau ormas jelas, Makanya, ya, di peraturan LKPP nomor 8 itu dikukuhkan oleh instansi yang berwenang kalau nggak salah ya. Nah iya, itu makanya instansi berwenang siapa? Ini kan. Makanya untuk Prodamas di saya, swakelola tipe 4 itu pengukuhannya itu dikukuhkan oleh pengguna anggaran, yaitu camat gitu. Karena instansi yang berwenang itu Mbak, yang di peraturan LKPP nomor 8 itu, kalau nggak salah. Ya mungkin coba nanti kita ini lagi lah. Terus yang selanjutnya apa tadi ya Pak Toto ya? Ya itu ada begini, ketika dihilangkan ADRT, ini kan bisa jadi kan politis ya. Setiap paket ada ormas-ormas baru muncul, terus kompetensinya di mana mengukur kompetensinya lah. Kompetensinya dilihat dari track record-nya, pernah melaksanakan pekerjaan yang dia akan dilakukan itu loh. Ya makanya itu kompetensi itu ya didukung gitu kan. Memang persyaratan itu semakin disederhanakan gitu supaya keterlibatan, intinya tujuan utamanya adalah keterlibatan masyarakat itu. Ya kan, untuk memudahkan keterlibatan masyarakat. Kalau kita mencari masyarakat Pokmas yang memiliki kompetensi, nah belum tentu juga ada ya ini Pak Toto ya. Nggak ada dong. Nggak ada. Makanya ya kita bentuk Pokmas itu supaya kalau memang tidak memiliki kompetensi kita bantu. Makanya asistensi kita siapkan, tenaga ahli kita siapkan, tenaga teknis kita siapkan untuk membantu menyusun RAP, ya kan, membantu menyusun spek, ya karena masyarakat, lagi-lagi diharapkan keterlibatan masyarakat itu. Jadi ini tidak Pak Muklis. Pak Muklis, biasanya tipe 4 itu ada pendampingan dari pihak pendampingan PPK. Asistensi itu, betul. Pendampingan oleh tenaga-tenaga yang telah dididik, dilatih. Jadi mereka tidak membentuk dengan sendirinya begini-begini. Enggak, dari instansi ini. Ya, ada ininya, ada regulasinya, dan mereka didampingi oleh tenaga pendamping yang telah ditetapkan oleh PPK. Tetapi Bu, itu berbeda Bu. Kalau menurut saya, kalau penerjemahan, kalau program Kotaku jelas. Kotaku itu yang lain, ormas dibentuk baru saat itu, makanya ada pendampingan, didampingi. Tetapi ketika pelaku PBJ itu pelaku loh, bukan sasaran target program loh Bu. Harus dibedakan mana Pokmas sebagai target program dan mana Pokmas sebagai pelaku program. Kalau menurut saya pelaku program ya nggak perlu didampingi. Karena didampingi apa hubungannya dengan kompetensi? Tidak mampu sampai memaksakan masalah kegiatan lah. Ini repotnya di situ lah. Ya, jadi itu tadi sih prinsipnya keterlibatan masyarakat gitu kan. Harapannya masyarakat lebih banyak gitu. Kalau itu nggak apa-apa, makanya harus hati-hati ketika mendefinisikan tim atau tenaga ahli di pendampingan. Memang di Permen 3 boleh, tapi harus hati-hati dengan ketika kompetensi di Pokmas itu loh, seperti apa yang harus didampingi. Ya, jangan sampai nanti euforia pilkada itu menjadi lubang untuk teman-teman di OPD harus menunjuk Pokmas tadi itu loh. Sementara Pokmas dalam prakteknya dari A sampai Z nggak tahu dia tuh. Sementing aku nggarap bayaran loh. Curhat nih ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti mudah-mudahan ke depan lah Pokmas kita ya dari orang-orang yang kompeten lah. Anggotanya juga orang diisi dengan masyarakat yang memiliki keahlian gitu kan, yang bukan karena yang itu tadi, Pak. Terima kasih Bang Mulis. Oke, curhat nih Pak Toto, curhat nih masalahnya.
Saya kan hanya kita perlu mengantisipasi anggaran besar, jangan sampai nanti awalnya keliru tuh loh. Ya Pak, kalau betul Pak, tadi untuk kriteria swakelola itu ya tidak bisa Pokmas itu melaksanakan pembangunan gedung lantai 2 gitu kan ya nggak mungkin Pak. Jadi ya memang pekerjaan-pekerjaan sederhana ya Bu Reni ya. Ya, memang yang masyarakat ini mampu untuk melaksanakan gitu, dan itu harus ditakar sejak menyusun perencanaan gitu kan, tidak sembarangan nih Pak. Siap Mbak Reni. Ya. Oh, yang lain Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Toto. Bu Margaret ya, silakan perkenalkan diri dulu. Mau lanjut ke pertanyaan sama Pak Muklis apa? Silakan Bu Margaret. Terima kasih Ibu, selamat sore sudah ini. Sudah sore ya di sana. Ya, perkenalkan nama saya Margareta dari Kabupaten Makam Ulu, Kalimantan Timur. Ya, ada mohon sharing nih Pak Muklis dan juga rekan-rekan sekalian di forum ini. Ada beberapa kondisi yang terjadi di tempat kami yang sering terjadi, dan mohon nanti sharingnya. Ada 2 ini Pak, ada 2 kegiatan. Ini yang pertama tentang pengadaan meja kursi di tempat kami. Kebetulan kabupaten kami merupakan kabupaten yang baru masuk SD kelas 1 gitu Pak. Jadi baru masuk usia 7 tahun. Jadi pelaku pengadaan ataupun penyedia pengadaan masih dalam tidak terlalu banyak Pak. Nah, dalam kondisi ini pada awal perencanaan kami menetapkan pengadaan meja kursi ini pada swakelola tipe 4. Nah, kondisinya karena di tempat kami belum banyak yang bisa menyediakan usaha seperti itu Pak. Nah, kondisinya yang pelaksana swakelola ini merupakan individu, seperti yang saya baca pada awal presentasi tadi, lebih kepada Pokmas Pak ya. Jadi belum lebih spesifik ke individu. Mungkin di tempat kami belum terlalu familiar tuh ada ormas yang membuat suatu pengadaan atau dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah udah benar nih penetapan jenis swakelola tipe 4 pada kondisi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, terus yang kedua, biasanya kalau di kami Pak, kita mengambil pelaksana itu rata-rata individu. Nah, biasanya mereka untuk dasar badan hukumnya dari RT ataupun camat sih Pak biasanya. Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya nilainya di atas nominal tertentu kan ada pajak tuh. Ada pajak yang mesti dibayarkan tuh sebagai untuk PAD daerah. Nah, itu gimana untuk solusi seperti itu Pak? Apa memang harus dipotong kah atau bagaimana? Nah, ini kondisi yang pertama. Terus yang kedua Pak, pengadaan makan minum nih untuk kegiatan rapat di kantor. Nah, pada perencanaan PK kita sih menerapkan perencanaan untuk tipe swakelola 4 juga, untuk tipe swakelola 4. Nah, jadi kegiatannya begini Pak, misalnya ada rapat nih di kantor, karena lokasinya agak jauh juga dari pemukiman, dan juga yang bisa melaksanakan, maksudnya supaya nggak jauh-jauh Pak, jadi dipilihlah tetangga sebelah kantor, dan merupakan kedai kecil, yang secara badan hukum nih nggak ada nih, stempel juga nggak ada, gitu. Nah, apakah itu bisa kita masukkan dalam tipe swakelola tipe berapa? Nah, sebagai untuk penunjang dalam pertanggungjawaban Pak SPJ, dokumen apa saja nih yang bisa disiapkan agar maksudnya untuk mendukung perekonomian masyarakat kecil tadi tetap kita tingkatkan. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Mohon sharingnya Pak. Terima kasih. Selamat sore. Sore Bu. Nah, siap Mbak Reni, lanjut. Nggak dijawab dulu Pak. Oke, siap. Ya, lanjut saya jawab ya. Ya. Jadi mungkin kita agak bingung nih ya, membedakan apa itu swakelola, apa itu penyedia. Nah, ini yang kelihatannya kalau swakelola Bapak Ibu berarti sebuah kegiatan, ya kan, yang di situ ada proses. Misal kayak rumah sakit menswakelola makan minum pasien gitu.
berarti di situ ada proses, di situ ada kokinya, ada yang masak, gitu kan? Nah itu. Atau pelaksanaan kegiatan diklat. Nah, di situ berarti itu bisa swakelola. Nah, khawatir saya yang dilaksanakan Bapak Ibu tadi ini cenderung kepada penyedia. Sebenarnya penyedia itu satu orang saja boleh perorangan. Jadi nggak perlu harus swakelola. Jadi tetangganya masak itu swakelola, bukan. Kalau kita memang beli kepada tetangga kita yang memang menyediakan makanan, yaitu kepada penyedia perorangan. Ya. Atau tadi beli meja kursinya kepada tetangga kita yang memang membuat meja kursi itu. Berarti itu adalah penyedia perorangan. Ya. Nah, apa syarat menjadi penyedia perorangan? Ya kan? KTP, NPWP kalau PKP kan itu. Itu saja. Jadi silakan langsung beli kepada tetangga kita yang memang masak jualan makanan tadi yang bisa memasak seandainya. Itu kepada penyedia perorangan, Bu. Bukan kegiatan swakelola gitu ya Mbak Reni ya. Gitu. Ya. Nah, atau yang memang itu tadi tetangga memang bisa membuat meja kursi. Tidak mesti harus kelompok masyarakat. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu, penyedia itu bisa badan usaha maupun perorangan. Kalau perorangan, ya jangan ditanya siupnya. Ya jangan ditanya izin usahanya. Gitu kan, kalau perorangan, maksudnya kalau perorangan gitu kan. Berarti kan cukup KTP, NPWP kalau memang dia PKP. Nah, ini kan sudah pemerintah menggalakkan benar-benar usaha mikro kecil gitu untuk terlibat di dalam pengadaan barang jasa. Jadi itu Bu ya. Jadi bisa saja tetangganya itu bukan swakelola, tapi itu adalah penyedia perorangan gitu. Penyedia Pak ya. Ya, gitu, penyedia perorangan. Tetangganya jualan bisa membuat kursi, itu pun juga penyedia bisa perorangan. Belinya ke sana. Itu Bu. Gitu, siap. Sip. Oke, ya. Makasih Pak. Gimana Bu Manggaret? Udah sip. Udah jelas kan? Mbak. Ya, makasih. Sekarang kita lanjutkan ke Ibu Desi Oktavia. Silakan Bu Desi, layarnya dibuka, apanya di-unmute dulu mikrofonnya. Perkenalkan diri dulu Bu Desi, silakan. Ya. Selamat sore. Perkenalkan saya Desi dari Kabupaten Mojokerto, bagian pengadaan barang dan jasa. Siap. Yang saya mau tanyakan, satu Pak, dalam Perka LKPP yang lama nomor 8 tahun 2018 terkait pendoman swakelola, di sana menyebutkan bahwa tim pelaksana jika tidak dapat menyelesaikan waktu sesuai dengan kontrak maka dapat diberikan kesempatan dan kesempatan itu bisa melampaui tahun anggaran, Pak. Yeah. Terutama buat kelompok kelompok masyarakat ini biasanya yang mereka dengan kemampuan yang terbatas dan ini biasanya itu akan molor di pelaksananya. Nah, untuk yang sekarang perka yang baru ini saya lihat tidak mengatur hal itu, Pak. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang kedua terkait nota kesepahaman di perka yang baru ini, kalau saya lihat kesepakatan untuk kerjasama itu hanya ada di tipe 2. Untuk yang tipe lainnya apa masih perlu nota kesepahaman atau tidak? Kemudian yang untuk tipe swakelola tipe 4. Untuk tim pengadaan barang dan jasa di kelompok masyarakat itu apakah timnya orang lain yang ada di terakhir Pak, untuk ini saya mau tanya untuk yang kegiatan TMMD. Kegiatan TMMD ini kan bekerja sama dengan kelompok masyarakat TNI ya Pak ya. Nah ini bisa enggak kita pakai swakelola tipe 1 Pak? Tapi di dalamnya nanti ada penyedia dalam swakelola seperti untuk pengadaan bahannya Pak. Kemudian yang upahnya bagaimana Pak? Karena mungkin sebagian itu upah pekerja itu ada yang dari tentara gitu Pak. Nah ini apa bisa
beberapa pekerja kita melakukan misalnya kontrak perseorangan dengan mandor, dan mandor itu akan membawa pekerjanya sendiri, gitu Pak. Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Silakan Pak Muklis langsung dijawab. Ya. Ada 3 Memang pertanyaan. di dalam peraturan LKPP 8/2018 di sana diatur terkait dengan keadaan kahar, terkait dengan pemberian kesempatan. Ya, kalau memang tidak diatur, ya atur ke dalam kontrak, detailkan di dalam kontrak, ya kan, di dalam kontrak swakelolanya, ya kan, sangat mungkin sekali dilakukan pemberian kesempatan, sangat mungkin sekali, gitu kan. Jadi memang kalau boleh lewat tahun anggaran ya Pak? Ya, boleh lewat diatur. tahun anggaran. Pemberian kesempatan bisa melewati tahun anggaran. Pemberian kesempatan bisa melewati tahun anggaran. Bisa juga diatur terkait dengan pembayaran, dibayarkan di awal semua atau secara prosentase, secara termin, ya kan? Silakan diatur terkait dengan pembayaran juga, gitu kan? Terkait dengan keadaan kahar seandainya, ya silakan diatur. Itu sangat mungkin terjadi. Kalau tidak ada di ketentuan peraturan 3, silakan diatur, diperjelas di dalam kontrak swakelolanya itu. Diatur di kontrak swakelolanya. Kemudian MOU, nota kesepahaman, nota kesepakatan ini diperlukan di swakelola tipe 2, 3, dan 4. Kalau di tipe 1 tidak diperlukan. Jadi MOU ini diperlukan, Ibu. Silakan kalau dari sisi perencanaan, ini ada di peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018. Di sana masih diperlukan MOU terkait dengan swakelola tipe 2, 3, dan 4. Kecuali tipe 1 ya Mbak Reni ya, nggak perlu lah ada MOU yang melaksanakan dirinya sendiri. Jadi itu. Nah, terus kemudian terkait dengan tim tipe 4, apa ya? Tim pengadaan barang jasa di tipe 4. Tim pengadaan barang jasa. Nah, ya. Sebenarnya di swakelola tipe 4, tipe 4 itu sebenarnya selama barang jasanya itu juga masuk ke dalam kontrak swakelola dengan kelompok masyarakat, ya kan? Maka yang melaksanakan adalah kelompok masyarakat untuk pengadaan barang jasanya. Tidak ada di situ tim pengadaan UKBBJ, tidak ada di situ PPK, ya kan? Jadi dilaksanakan berdasarkan apa? Prinsip efisien efektif, prinsip pengadaan barang jasanya. Jadi berapapun anggaran, ya silakan dilakukan. Apalagi swakelola tipe 4, silakan secara bertahap untuk pengadaan bahannya, pembelian bahannya, pembayarannya, itu secara bertahap. Tidak langsung. Misalnya pengadaan alatnya di atas 200 juta. Pengadaan itu sama dengan tim pelaksananya mereka. Ya? Iya. Tim pelaksananya mereka yang melaksanakan untuk pengadaan pembelian alat-alat sewa alat atau pembelian bahannya, mereka semuanya yang melaksanakan. Kecuali kalau memang pengadaan barang jasanya itu dipisahkan kontraknya dari kontrak swakelola. Jadi Pokmas itu saya hanya mau melaksanakan saja. Tapi untuk bahan, untuk jasanya itu saya keluarkan dari kontrak swakelola, dilaksanakan oleh PPK, SKPD yang mempunyai anggaran. Silakan. Tapi mereka yang mengadakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa, tetapi tidak efektif kalau menurut saya gitu. Nanti akan tunggu-tungguan gitu kan. Jadi lebih efektif ya itu akan masuk ke dalam kontrak swakelola, dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan sesuai dengan prinsip pengadaan. Jadi tidak perlu yang namanya pejabat pengadaan, PPK, proses sesuai dengan Perpres 16, lakukan ya langsung kepada penyedia yang terkait dengan kebutuhan barang jasa di swakelola tipe 4, Ibu. Walaupun nilainya di atas 200 juta, silakan bertahap pembelian, semennya berapa dulu, nanti kurang beli lagi, seperti itu. Karena dilaksanakan langsung oleh pelaksana swakelola yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, kalau terkait dengan TNI tadi, kalau tidak salah ada peraturan tersendiri terkait dengan peraturan Dirjen Perbendaraan nomor 27 PB 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran melalui kerjasama swakelola kementerian lembaga dengan Tentara Nasional Indonesia. Kalau tidak salah. Jadi diatur secara khusus, Ibu.
per 27 PB garing 2017. Oke, Pak. Siap. Oke, masih. Gimana Bu Desi? 27 berapa, Pak? Enggak, itu tadi yang aturan yang Perdirjen terkait sama dengan Perbendaraan TNI tadi nomor berapa, Pak? nomor 27 garing PB garing 2017. PB garing. Oh ya, iya Pak. Kasih Siap. Pak. Ya, terima kasih Bu Desi. Sekarang kita lanjut ke Om Dute. Pak Om Dute, silakan. Nah, ini senior nih. Silakan Pak, kameranya dibuka. Dan Kalau saya bacanya Om Duite ini. Om Duite ya, Om Duite ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya bacanya Mohon Om maaf Duite. ini. Waalaikumsalam. Siap suhu, siap. Ya. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, terutama senior suhu-suhu yang ada di grup ini. Lama nggak ketemu ini. Ya, mungkin sedikit ini Pak Muklis, mohon izin nih sedikit kembali saya mau bertanya terhadap hal yang dulu pernah saya tanyakan pada saat materinya tentang swakalola tipe 3 dan 4. Siap. Nah, kebetulan kali ini narasumbernya langsung masternya Om Muklis, jadi saya ingin bertanya ini. Selama ini yang kebetulan saya lagi mendampingi penggunaan dana ADK alias alokasi dana kelurahan, di mana menggunakan tipe 4. Ya. Nah, untuk tahun ini dan sebelumnya memang kami menggunakan LPMK yang notabene merupakan amanat dari kalau nggak salah itu ada Permendagri atau apa itu Pak, nomor 7 yang jelas. Berapa tuh? Nomor 7 apalagi kalau nggak salah. Nah, dengan adanya deskripsi yang lebih luas lagi di dalam apa yang disebut dengan Pokmas, apakah dapat dibentuk kelompok masyarakat lain yang nantinya bisa ditetapkan dengan peraturan setempat, misalnya peraturan kelurahan atau mungkin dari camat gitu Pak Muklis. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Pokmas itu sudah ada keterikatan dengan instansi vertikal, katakanlah mungkin dia kelompok binaan dari polisian atau dari TNI itu, apakah dapat dimasukkan sebagai pelaksana tipe 4 ini? Mungkin sementara 2 itu dulu Pak Muklis, karena saya butuh banget jawaban seperti itu. Siap. Baik, makasih Om Dut. Jadi ya sangat mungkin sekali gitu kan. Sekarang kan memang dituntut keterlibatan masyarakat terkait dengan pengadaan barang jasa ini gitu. Harapannya swakelola kan itu. Jadi ada peran masyarakat. Nah, lagi-lagi tadi disampaikan masyarakat siapa sih yang bisa melaksanakan gitu kan. Ya paling tidaknya masyarakat yang nantinya akan menikmati terkait dengan barang jasa itu, masyarakat di mana pengadaan barang jasa swakelola itu akan dilakukan, kan itu harapannya mereka terlibat secara langsung gitu. Jadi bisa saja seperti di kami Prodamas itu penetapannya ya Pokmas, tetapi yang mengukuhkan ada kecamatan, gitu. Karena terkait dengan pelaksanaan pengadaan dana kelurahan khusus lah di tempat kami program itu kan. Dari pimpinan, jadi sangat mungkin sekali. Nah, tapi harapannya ya jangan kelompok masyarakat yang jauh melaksanakan di sini, gitu kan. Jadi yang terlibat adalah betul-betul masyarakat yang sekitar yang nantinya akan menerima manfaat tersebut. Itu harapannya. Nah, sekarang mungkin nggak Pokmas yang pernah kerjasama ya dengan KL lah juga terlibat, ya sangat mungkin sekali, sangat nggak ada batasan, nggak ada pembatasan bahwa Pokmas ini nggak boleh gitu kan, tidak ada kan. Nah ya selama itu tadi, selama memang masyarakat itu yang menerima manfaat nantinya dan dia melaksanakan kegiatan yang akan diterima itu nantinya atau yang diusulkan, bisa saja Pokmas itu mengusulkan kepada pemerintah, tidak hanya kegiatannya dari pemerintah, mengusulkan dari kebutuhannya kepada pemerintah, kemudian dia juga yang melaksanakan nantinya.
terkait dengan pelaksanaan swakalola itu. Jadi sangat mungkin sekali, Pak. Di tempat kami Pokmas ada beberapa Pokmas yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Prodamas di tempat kami. Gitu. Tidak mesti harus satu. Ada gue lagi mau izin Suhu. Ya. Ya, yang berarti pertanyaan ketiga. Nih, apakah bisa dalam swakalola tipe 4 ini ternyata kami dari pihak Pokmas itu melibatkan penyedia untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kebetulan ini kasusnya mungkin konstruksi ya. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, setahu saya itu kan swakalola tipe 4 itu kan tidak ada dikenakan PPN. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan penyedia, kalau boleh ini ya, kalau dengan menggunakan penyedia, apakah boleh dalam RAB-nya menambahkan PPN? Dua itu pertanyaan tambahan. Siap. Nah, ya aneh juga gitu. Kalau di dalam pelaksanaan swaklola, penyedia terlibat di dalamnya, gitu, ya kan? Karena memang tidak boleh, Pak, mengalihkan pekerjaan swaklola ini kepada yang lain. Gitu. Dia harus melaksanakannya secara sendiri. Saya bilang tadi, apalagi kepada penyedia. Nah, ini aneh lagi, gitu kan. Ya, kalau saya mending ke penyedia aja. Susah kan SPJ-nya, gitu kan, harus merinci. Betul, betul. Nah, terus kemudian apakah dikenakan PPN? Nah, ini bahan diskusi yang luar biasa. Dengan Pak Muji, Pak Mandar juga. Jadi, kalau kita lihat bahwa dana ini dari pemilik anggaran kan diserahkan kepada kelompok masyarakat. Betul. Nah, apakah kelompok masyarakat akan dikenai PPN? Pertanyaannya. Apakah kelompok, nah sedangkan yang dikenai PPN adalah memang dia nanti akan menyerahkan barang, dia pengusaha gitu. Sedangkan kelompok masyarakat kan bukan pengusaha. Jadi seharusnya ya dia tidak dikenai PPN. Nah, apakah dia dikenai PPH? Nah, kelompok masyarakat ini non profit, tidak ada keuntungan di dalamnya. Sedangkan di dalam pelaksanaan kelompok masyarakat itu ya real at cost dan dia juga menerima honor. Tidak ada keuntungan Pokmas berapa persen, itu kan tidak ada hitungan di situ. Nggak ada, betul. Nah, jadi dia PPN dan PPH tidak dikenakan. Kalau terhadap belanja barangnya dikenakan nggak? Nah, ini diskusi yang panjang. Yang melaksanakan pengadaan adalah pelaksana swaklola Pokmas. Betul. Nah, siapa yang akan dikenai? Siapa yang akan memungut pajaknya? Kalau saya, prinsip pajak itu kan dipungut oleh pengusaha itu sendiri selama tidak ada wajib pungut pajak. Sedangkan di kelompok masyarakat itu kan tidak ada wajib pungut pajak. Pokmas itu kan bukan wajib pungut pajak. Jadi siapa yang memungut pajak? Ya penyedia itu sendiri yang akan melaporkan pajaknya. Kalau saya seperti itu. Jadi Pokmas ya tidak ribet, tidak dikenai pajak, ya dia tidak memungut pajak. Berarti bahasanya gini ya Om, kalau kita belanja material ke sebuah toko bangunan, itu harga pokoknya kita anggap itu sudah harga bersih gitu ya? Iya, ya seperti kita beli biasanya, masyarakat beli biasanya. Oke. Siap. Mungkin Mungkin sementara itu, Om Muklis terima kasih ini. Kebetulan banyak yang bertanya hal itu ke saya, jadi biar mantep kan tanya ke suhunya gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Om Dute ya. Pak Muklis, ini udah 15.33 menit, udah lebih waktunya. Apa mau dilanjutkan? Ini masih banyak pertanyaan di chat yang belum dijawab. Apa nih? Gimana Pak Muklis? Boleh, lanjut. Kalau Bu Reni masih ada waktu, boleh. 5 menit. Nah, ini 5 menit. Sampai 40 ya. Dari 6 menit. Ini ada pertanyaan dari Pak siapa nih? Hari Santoso. Radian Asra. Untuk tipe 1, apakah diperlukan kontrak untuk mengikat antara PPK dengan pelaksana? Oh, ya tidak diperlukan kontrak untuk swaklola tipe 1. Tidak diperlukan MOU, tidak diperlukan kontrak untuk swaklola tipe 1. Oh gitu ya. Terus dari pertanyaan Pak Hari Santosa. Apakah pengadaan swaklola ada mekanisme untuk dikompetensikan atau bisa tunjuk langsung? Semisal untuk menentukan pelaksana swaklola, misalnya tenaga jasa konsultasi dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu sendiri pun akan banyak dan sama-sama memiliki kompetensi. Ya, perguruan
perguruan tinggi ini kan masuk swakelola tipe 2, ya kan? Jadi tidak perlu ada kompetisi di situ. Ya langsung saja gitu kan diajukan permintaan untuk mau tidak perguruan tinggi itu untuk melaksanakan swakelola gitu. Jadi untuk swakelola tipe 2 tidak diperlukan kompetisi. Kompetisi itu adanya di swakelola tipe 3 manakala terdapat lebih dari satu ormas yang mampu, yang dianggap mampu gitu. Tapi untuk perguruan tinggi negeri tidak perlu kompetisi. Gitu Bu Reni. Oh gitu ya Pak. Ya terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, ada lagi pertanyaan? Apakah pelaksana swakelola yang wan prestasi bisa dikenakan blacklist? Aduh. Ya, di dalam pelaksana swakelola tidak ada blacklist maupun denda Bapak Ibu. Kalau didenda, bisa-bisa pelaksana swakelola itu minus honornya nanti. jadi di dalam pelaksanaan swakelola, penyelenggara swakelola itu di kontraknya tidak ada blacklist. Tidak ada, walaupun dia wan prestasi, ya kan? Dan tidak ada denda, walaupun dia itu diberikan kesempatan. Gitu. Oke. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Cukup ya? Kayaknya cukup. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Pak Muklis. Minta tolong statementnya, silakan Pak, kesimpulannya. Baik, terima kasih Mbak Reni. Jadi memang swakelola ini harapannya gini, pada prinsipnya pengadaan barang jasa ini adalah swakelola Bapak Ibu. Selama kita mampu. Selama kita memiliki kompetensi untuk melaksanakan itu. Apabila kita tidak mampu, ya kan, karena besaran anggaran, karena SDM, silakan melibatkan penyedia. Berarti di situ ada penyedia, gitu. Jadi tidak salah lakukan swakelola, ya kan? Seperti mungkin PU melaksanakan pemeliharaan sendiri, BKD melaksanakan diklatnya sendiri, BIMTEK-nya sendiri, silakan. Nah, kalau memang di luar kemampuan, silakan lakukan dengan penyedia. Nah, yang jelas kadang-kadang kita itu salah menentukan mana itu swakelola, apa itu swakelola, sama penyedia. Beli pensil 1 swakelola, kan saya beli langsung Pak kepada penyedianya 1. Nah, ini bukan swakelola, ini adalah ke penyedia. Jadi harus jelas kalau swakelola ini adalah sebuah kegiatan, ya kan, yang berproses, yang dilaksanakan sendiri, KLBD sendiri atau KLBD lain, ormas atau kelompok masyarakat. Mungkin itu Bu Reni, terima kasih atas diskusinya Bapak Ibu. Mohon maaf jika selama diskusi ada kurang pas. Terima kasih dan saya kembalikan ke Mbak Reni. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber Pak Muklis, moderator serta peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat untuk bisa diaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-harinya, karena kegiatan swakelola ini banyak, hampir semua OPD melaksanakan gitu. Terus saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.